Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azizil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfisah. Tanazzalul malaikati warruh. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih dapat berjumpa, bisa dapat bertatap muka dengan semuanya. Semoga umur kita yang panjang sampai detik ini menjadikan satu rahmat, satu kebahagiaan bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sholawat beserta salam semoga selamanya terlimpah curahkan kepada baginda kita semua, Nabi kita semua, ani habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, asbaun tabi'in, ulama muqaddimin wal mutaakhirin, dan sampai kepada kita selaku umatnya. Semoga senantiasa kita semua nanti di yaumul jaza diakui olehnya dan kita semua bisa bersama dengannya di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Seperti yang dijanjikan oleh saya pada hari-hari sebelumnya, bahwasanya hari ini adalah hari ke-17, di mana hari ke-17 ini adalah spesial. Saya akan menjelaskan yang berkaitan dengan nuzulul Quran. Nuzulul Quran. Apa itu yang disebut dengan nuzulul Quran? Nuzulul Quran itu adalah turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran, di mana Al-Quran itu tidak langsung kita baca seperti biasa, henteu aya deg langsung aya, tapi ada silsilahnya, ada wahyunya. Jadi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Quran tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sepakat para ulama bahwa diturunkannya Al-Quran itu pada tanggal 17 Ramadan. Jadi pada tanggal 17 Ramadan. Dari mana diturunkannya Al-Quran itu? Yaitu diturunkannya Al-Quran dari Lauhil Mahfud. Di Lauhil Mahfud diturunkan Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan. Kemana diturunkannya? Yaitu ke Baitul Izzah. Nah, sebelum ke sana, apa sih yang disebut dengan Lauhil Mahfud? Lauhil Mahfud itu adalah kitab tempat menulis catatan kejadian yang ada di muka bumi ini. Itu yang disebut dengan Lauhil Mahfud. Semua kejadian yang ada di muka bumi ini sudah dicatat di sana di Lauhil Mahfud. Semua yang kebaikan, kejelekan, semuanya yang berkaitan dengan yang ada di muka bumi ini sudah dicatat di Lauhil Mahfud. Nah, Al-Quran juga dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah itu diturunkannya pada tanggal 17 Ramadan. Apa yang disebut dengan Baitul Izzah? Nah, Baitul itu adalah rumah, kalau Izzah adalah kemuliaan. Nah, jadi dari Lauhil Mahfud diturunkan ke Baitul Izzah Al-Quran itu pada tanggal 17. Kemudian Al-Quran tersebut diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu berangsur-angsur, tidak seperti yang
biasa oleh kita baca, henteu sadayana ti ayat hiji, henteu sadayana Al-Qur'an anu tos aya urang dibabaca eta langsung diturunkeun ti Lauhil Mahfuz ka muka bumi. Tidak, tetapi diturunkannya ke Baitul Izzah, kemudian dari Baitul Izzah diturunkan ke siapa? Ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Melalui siapa? Melalui malaikat Jibril. Nah, selanjutnya diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan. Yang pertama, ayat yang pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra, di mana diturunkannya? Yaitu di Gua Hira. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkhalawat, sedang menyendiri di Gua Hira, datang malaikat Jibril ke sana. Datang malaikat Jibril membawa wahyu, yaitu ayat pertamanya surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Di sana kan sudah diceritakan bahwa Nabi Muhammad ma'akro'a, apa yang harus saya baca? Nah, ketika Jibril, malaikat Jibril langsung bertanya kepada Nabi Muhammad, Iqra. Nabi Muhammad, ma'akro'a, apa yang harus saya baca? Kata siapa? Kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika itu dilanjutkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya sampai ayat 5. Nah, itu adalah ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Untuk selanjutnya, Al-Quran itu berangsur-angsur turunnya dari Baitul Izzah ke muka bumi ini. Ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan satu masalah ataupun satu pengetahuan yang tidak diketahuinya, maka turun ayat. Sehingga terus berangsur-angsur dari Baitul Izzah. Kalau dari Lauhil Mahfuznya langsung semuanya. Berapa juz? Yang 30 juz itu. Nah, yang 30 juz itu. Tetapi turunnya ke Nabi Muhammad SAW itu berangsur-angsur. Yang 30 juz, 114 surah dan 6.666 ayat. Ada yang menjelaskan 6.666 ayat. Ada juga yang menjelaskan 6.234 ayat. Itu ya. Itu berangsur-angsur kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu berangsur-angsur. Apa maknanya? Apa yang harus kita ketahui? Ayeuna urang malam 17 bahwa malam ieu teh nyaeta diturunkeunana Al-Qur'an. Apa yang harus kita laksanakan? Ataupun apa keunggulan dari diturunkannya Al-Qur'an? Banyak sekali keunggulannya. Di antaranya Al-Qur'an diturunkan itu adalah supaya manusia tidak salah jalan, supaya manusia itu terarah, akan tahu apabila manusia bertunduk, memahami, memaknai isi-isi dari Al-Quran, akan tahu itu isi-isi dari Al-Quran. Nah, itu yang disebut dengan nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu ya, nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Jadi tidak langsung Al-Quran 30 juz diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi, tapi berangsur-angsur itu. Itu ayat yang pertama. Kemudian ayat yang terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah surah Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Itu adalah ayat terakhir. Gening cenah ayeuna urang maca ko anu mimiti teh surah Fatihah, anu terakhir teh surah naon? Surah An-Nas. Itu sudah dibukukan lagi. Jadi digemblengkan, tos dibukukeun sapertos ayeuna. Padahal ayat yang pertama itu adalah tadi, yaitu surah Al-Alaq, dan ayat yang terakhir adalah surah Al-Maidah ayat 3. Itu yang berkaitan dengan nuzulul Quran. Semoga bisa bermanfaat ya. Kemudian, apakah sama
pengertian dari Nuzulul Quran dan Lailatul Qadar jelas berbeda. Kalau tadi dikatakan oleh saya dalam muqaddimah, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, kita sekarang menjelaskan tentang Lailatul Qadar. Apa pengertian Lailatul Qadar? Lailatun itu adalah malam. Qadar itu adalah apa? Penuh kemuliaan. Jadi malam penuh kemuliaan. Di satu malam dalam satu tahun itu ada satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, di mana malam tersebut adalah keunggulan, kemuliaan yang begitu dahsyat. Barang siapa orang yang melaksanakan ibadah pada malam itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjanjikan ganjaran ataupun pahala 1000 bulan. Bayangkan, orang ngalaksanakan sholat sunat 2 rakaat. Eta pahalana sabaraha? 1000 bulan. Lamun dihitung, apabila kita hitung 1000 bulan itu berapa tahun? Tinggal dihitung 1000 dibagi 12 bulan. Berarti berapa? 83 tahun lebih. 83 tahun lebih. 1000 bulan teh. Lamun urang ngalaksanakeun salat, lamun urang ngalaksanakeun ibadah pada malam itu, maka ganjarannya sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Umur kita juga belum tentu sampai kepada 83 tahun. Itu. Maka dari itu, ayo kita sama-sama cari dan kita bahasa Sunana intip tiap pongi ayeuna aya waktu urang ayeuna neme malam ke-17, kemudian 18 dan sampai akhir pada bulan suci Ramadan ini kita sama-sama intip kapan datangnya malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yaitu malam 1000 kemuliaan. Keunggulan-keunggulannya banyak sekali dalam malam Lailatul Qadar. Urang ngalaksanakeun baca tasbih subhanallah 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 ketika malam Lailatul Qadar, maka sudah dijanjikan pahalanya itu adalah seolah-olah beribadah 1000 bulan. 83 tahun lebih urang ngalaksanakeun naon? Ibadah, padahal kursa sabaraha? Kursa kali pada malam itu. Arek teu kabita kumaha ganjaran yang begitu dahsyat, yang begitu luar biasa. Ayo, mari kita sama-sama ada waktu. Nah, yang berkaitan dengan Lailatul Qadar, kumaha urang terangna eta teh malam Lailatul Qadar? Ada. Tidak ada yang tahu. Yang pertama, tidak ada yang tahu bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar, tetapi ada tanda-tandanya. Semuanya kan ada tanda-tandanya. Wanita ada tandanya, laki-laki juga ada tandanya. Malam Lailatul Qadar juga ada tanda-tandanya. Di antaranya yang pertama itu adalah udaranya sangat sunyi. Tidak ada yang Tidak ada yang berbicara dalam artian sato hewan gitunya, hewan. Kemudian angin tidak bergerak, pohon-pohon tidak bergerak, katingalina teh caricing gitu, tatangkalan caricing, hawana sunyi. Kemudian makhluk-makhluk pada malam itu henteu naon, henteu disarada, sunyi. Itu diantaranya tanda-tandanya yang pertama. Yang kedua, sinar matahari pada pagi hari itu kelihatannya apa? Teduh, henteu naon, henteu langsung nyorot matahari teh dina isuk-isuk poe eta teh setelah malam Lailatul Qadar. Katingalina teh matahari teh henteu naon, henteu nyorot, tapi kahalangan ku naon? Kahalangan ku awan. Bahwa ada yang menjelaskan awan itu bukan sembarang awan, tetapi siapa? Tetapi malaikat yang kembali lagi kemana? Ke langit. Itu. Kemudian yang ketiganya, tanda-tandanya itu adalah matahari sempurna. Dalam artian pas pagi hari itu setelah selesai kabut ataupun awan yang menghalanginya, matahari itu sempurna bulat, henteu aya nu ngahalangan naon. Tah eta ciri ataupun tanda-tanda bahwa malam tersebut sebelumnya itu adalah malam Lailatul Qadar. Itu malam Lailatul Qadar.
Kumaha atuh? Masih kena kumahanya. Da urang mah teu terang. Da urang mah naon? Disebatna teh kedul. Osok naon? Obo wae. Kumaha atuh diantarana aya deui teu ciri-cirina? Aya, ada. Para ulama menjelaskan iraha kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Ada yang menjelaskan seperti ini. Apabila malam ataupun apabila bulan suci Ramadan itu jatuh, tanggal satunya jatuh pada hari Ahad atau Rabu, poe Ahad atau poe Rebo, maka malam Lailatul Qadarnya itu adalah malam tanggal 29. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila jatuh 1 Ramadan pada hari Senin, maka malam Lailatul Qadarnya itu adalah tanggal 21, malam tanggal 21. Kemudian lagi, apabila tanggal 1 Ramadannya itu adalah jatuh pada hari Selasa atau Jumat, maka malam Lailatul Qadarnya itu tanggal 27, malam tanggal 27. Kemudian ketika 1 Ramadannya jatuh hari Kamis, maka malam Lailatul Qadarnya itu adalah jatuh pada malam tanggal 25 Ramadan. Dan terakhir, apabila jatuh tanggal 1 Ramadan pada hari Sabtu, maka malam Lailatul Qadarnya itu adalah malam tanggal 23. Itu ya. Nah, jadi kita bisa simpulkan yang urang bukan berarti apa? Geus we urang mah hudang tengke. Nah, bukan seperti itu. Kan orang dulu malam ataupun tanggal 1 Ramadan itu jatuh pada hari apa? Hari Kamis. Berarti kalau dihitung-hitung kita itu jatuh malam Lailatul Qadarnya tanggal 25 Ramadan. Mudah-mudahan kurang sadaya kapenak. Nah, itu adalah pendapat-pendapat para ulama yang sudah melihat, yang sudah merasakan malamnya Lailatul Qadar. Itu pengertian dari nuzulul Quran dan malam Lailatul Qadar. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan menjadikan satu amalan di mana amalan tersebut bisa kita jumpai, kita bisa bertemu dengan amal tersebut dan bisa mendapatkan kebahagiaan bagi kita semua nanti di akhirat. Itu saja yang bisa disampaikan oleh saya yang berkaitan dengan nuzulul Quran dan malam Lailatul Qadar. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.